Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para siswa sekalian yang saya cintai, alhamdulillah di hari ini kita dapat berjumpa melalui pembelajaran online. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, berkah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Kita kemarin sudah kita bahas kaitannya dengan sumber-sumber hukum, ya, yang termasuk tugasnya adalah untuk memberikan rekaman video durasi 1 menit kurang lebihnya, dan alhamdulillah banyak yang mengirimkan dan masih juga ada yang belum mengirimkan, ya. Entah karena datanya habis atau bagaimana, ya. Akan tetapi kami harapkan bahwa anak-anak tetap selalu mengikuti program pembelajaran online ini karena situasi dan kondisi yang memang harus ada tuntutan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Tetap di bab yang kemarin kaitannya dengan sumber-sumber hukum, ya. Selanjutnya ada tata hukum nasional, ya. Anak-anak, perlu Anda ketahui bahwa bagaimana sejarah lahirnya hukum di Indonesia, atau bersumberkan dari mana, dan bagaimana cara tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, ya. Nah, kita bahas pada hari ini, ya. Baiklah anak-anak, secara sejarah, ya, lahirnya tata hukum Indonesia itu adalah yang pertama adalah dengan adanya naskah proklamasi kemerdekaan. Masih ingat anak-anak, ya? Dan insya Allah anak-anak juga masih mengingat, ya, kaitannya dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Ini ada sejarah panjang anak-anak bagi bangsa Indonesia. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah, dan kemudian merdekalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini luar biasa panjangnya. 7 keturunan ini kalau rata-rata umur kita, ya. Nah, di sini inilah satu sejarah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu apa? Proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, pada saat itu kita tahu bahwa para pemuda-pemuda pada saat itu, dengan terakhirnya penjajahan yang ada di Indonesia melawan Jepang, ya, maka di sini inilah, karena Jepang sudah kalah, ya, dan disinilah peran para pemuda untuk bisa bagaimana segera memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya tuntutan-tuntutan para pemuda pada saat itu sangat keras sekali, ya. Yakni apa? Dengan bahasa-bahasa penyerahan, dengan bahasa-bahasa dikasihkan, diserahkan, ataupun direbut oleh pemuda kaitannya dengan kemerdekaan bangsa Indonesia atas Jepang pada saat itu. Nah, di sini inilah satu kewibawaan dan kebijaksanaan Bapak Presiden Soekarno. Artinya apa? Akhirnya bahasa yang dipilih, yang digunakan adalah pemindahan kekuasaan. Nah, anak-anak sekalian, sehingga jadilah teks proklamasi yang mengalami perubahan-perubahan, yang kemudian terakhir yang berbunyi proklamasi.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Anak-anak, mungkin di situ ada yang bertanya, kenapa menggunakan tahun 05? Pada saat itu, kalender yang digunakan adalah kalender Jepang, yaitu pada tahun 2606, ya. Sehingga disingkat pada proklamasi tersebut adalah 05, ya. Yang kemudian dengan perubahan-perubahan, maka di situ itu adalah berketepatan dengan tahun 1945 Masehi. Anak-anak sekalian, itulah yang digunakan sebagai lahirnya tata hukum Indonesia, yakni apa? Proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, anak-anak, adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui sejarah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu juga merupakan satu bentuk sejarah penting, yakni dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang kemudian membuat panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah salah satu bentuk pemikiran-pemikiran para ulama, ya, di mana Indonesia ini adalah banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada, dan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut, di situ itulah kesimpulan dan keputusan daripada para ulama pada saat itu, ya. Anak-anak sekalian, di situ itulah pentingnya kita untuk berpikir, ya, kaitannya dengan sejarah tentang lahirnya tata hukum Indonesia. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, ya. Apa urutan-urutannya? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah. Kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten. Ini urut-urutannya, ya. Karena di situ itulah sistem pemerintahan kita. Nah, anak-anak sekalian, pada dasarnya, ya, sistem peradilan nasional ini adalah ada hakikat sistem peradilan nasional, ada macam-macam lembaga peradilan, kemudian tingkat peradilan nasional, ada alat kelengkapan lembaga peradilan. Hakikat sistem peradilan nasional, jika kita definisikan, peradilan nasional merupakan rangkaian dari keseluruhan proses perkara di pengadilan yang terdapat dalam suatu negara. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, kemudian undang-undang yang berkaitan.
Kemudian macam-macam lembaga peradilan di Indonesia apa? Yakni ada klasifikasi lembaga peradilan nasional. Kemudian ada tugas dan kewenangan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kemudian ada lingkungan peradilan militer, ada lingkungan peradilan tata usaha negara. Kemudian klasifikasi lembaga peradilan nasional apa? Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi. Sedangkan tugas dan kewenangan lembaga peradilan nasional, lingkungan peradilan umum, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Kalau di lingkungan peradilan agama ada apa? Ada pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama, dan ada Mahkamah Agung. Nah, kemudian lingkungan peradilan militer ya, apa? Yakni ada pengadilan militer, ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer utama, ada pengadilan militer pertempuran, antara lain. Kemudian lingkungan peradilan tata usaha negara, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan tinggi tata usaha negara, kemudian ada Mahkamah Agung. Ya. Selanjutnya tingkat peradilan nasional, yakni apa? Tingkat yang pertama adalah disebut juga pengadilan negeri, kemudian dibentuk atas keputusan presiden. Pengadilan tingkat yang kedua disebut juga pengadilan tinggi banding, kemudian kasasi oleh Mahkamah Agung, yaitu puncak peradilan, kemudian memutuskan permohonan kasasi. Anak-anak, selanjutnya adalah alat kelengkapan lembaga peradilan. Ya, ada Mahkamah Agung, ya tadi ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, dan kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah anak-anak bahwa hal yang kita pelajari pada hari ini, ya, semoga bermanfaat kaitannya dengan hukum yang bisa kita pelajari, ya, kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan, kaitannya dengan lahirnya tata hukum di Indonesia. Ya. Untuk selanjutnya coba ya anak-anak ditulis ya. Dalam tugas ini buatkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan memang sengaja anak-anak pada hari ini tidak saya tampilkan dalam PowerPoint dengan model ceramah semacam ini. Anak-anak bisa mendengarkan dengan baik ya, sehingga membuat satu bentuk kesimpulan ya. Yakni tugas yang pertama, tolong dijawab pertanyaannya, buatkan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, sebutkan tugas dan kewenangan lembaga peradilan nasional ya. Tulis dalam sebuah kertas anak-anak, dan kemudian difoto, dikirimkan ke WA saya ya. Saya tunggu ya sampai jam 1 siang hari ini ya. Dan tolong ini sebagai aktivitas kita ya, dan sebagai timbal baliknya ya, bahwa Anda juga bisa beraktivitas dan bisa mendengarkan secara online dari penjelasan saya ya. Terima kasih, itulah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.